Halo selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Korban penembakan KKB Puncak Jaya diterbangkan ke kampung halaman. 450 tentara penjaga perbatasan tiba di Merauke menjaga 21 pos perbatasan yang terbentang di antara perbatasan Indonesia, Papua New Guinea. Puluhan jurnalis berunjuk rasa desak pelaku teror bom di kantor redaksi media online segera ditangkap. Jenazah warga sipil yang menjadi korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Puncak Jaya, Kamis kemarin diterbangkan ke Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura. Jenazah diterbangkan menggunakan pesawat jenis karavan dan dilanjutkan ke Makassar menggunakan pesawat berbadan besar. Jenazah Jamaluddin kemudian akan dimakamkan di Desa Bontokapong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan polisi saat ini masih mengejar pelaku yang diduga melarikan diri ke arah Gunung Mulia. Jenazah korban penembakan dari kelompok kriminal senjata di Puncak Jaya atas nama Jamaluddin Daeng EP, usia 51 tahun, yang memang adalah pedagang di Kota Mulia, sudah sudah diterbangkan ke Jayapura untuk selanjutnya akan diterbangkan ke kampung halamannya di Goa, Sulawesi Selatan. Korban merupakan masyarakat sipil yang berdagang di Kota Mulia untuk membantu perekonomian di Kota Mulia, namun menjadi sasaran dari kelompok kriminal bersenjata yang ada di Puncak Jaya. Korban Jamaluddin ditembak kelompok kriminal bersenjata di dalam kios miliknya di distrik Pagaleme, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada Senin malam. Arthur melaporkan dari Puncak Jaya, Papua Tengah. Sebanyak 450 personil TNI Satgas Pengamanan Perbatasan Indonesia Papua New Guinea pada hari Rabu tiba di Merauke, Papua Selatan. Satgas Pamtas TNI ini berasal dari Yonif 312 Kuala Hitam, Subang, Jawa Barat. Mereka akan menjaga perbatasan sepanjang lebih dari 600 km yang memisahkan Indonesia dengan Papua New Guinea. Satgas 312 akan bertugas selama 9 bulan menggantikan Yonif 726 Tamalate yang akan purna tugas di Merauke. Ada 21 pos perbatasan yang terbentang di perbatasan Indonesia Papua New Guinea, mulai dari Kampung Kondo hingga Kampung Bupul. Salah satu tugas Satgas Pamtas yang sangat penting adalah menjaga perbatasan dari perlintasan orang ilegal, penyelundupan ganja, serta peredaran senjata api yang sering terjadi di perbatasan. Tentunya yang pertama sesuai dengan Satgas, mereka melaksanakan kegiatan pengamanan statis untuk perbatasan di RIPNJ ini, ya tentunya melaksanakan kegiatan patroli khususnya terkait dengan tapal batas yang ada, khususnya untuk di sektornya menjadi tanggung jawab dari Satgas Yonif 312 Kuala Hitam. Di samping itu juga dari Satgas juga tentunya akan melaksanakan kegiatan-kegiatan teritorial yang mana keberadaan mereka di pos dan sekitarnya ada manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitarnya. Mengisi berapa pos ini, Kondo? Kurang lebih sekitar 21 pos, dari Kondo sampai ke Bopul 12. Seluruh Satgas Pamtas TNI Yonif 312 mulai ditempatkan pada pos-pos perbatasan. Sementara Yonif 726 Tamalate akan kembali ke home base di Makassar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Mimika terus melakukan razia kendaraan agar pengendara patuh berlalu lintas.
Razia digelar selama 2 jam di depan kantor Satlantas Polres Mimika. Polisi berhasil menjaring 80 pengendara yang sebagian besar adalah pengendara motor. Mereka tidak menggunakan helm sehingga ditilang polisi. Kegiatan yang kami laksanakan saat ini, kami telah mengamankan beberapa kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, yang didominasi pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm, maupun roda 2 dan roda 4 yang gabainya sudah mati demikian. Yang kami amankan, kami memberikan sanksi berupa tilang, maupun kendaraan yang TNKB-nya mati, kami arahkan ke kantor Samsat untuk menyelesaikan administrasinya. Kami terus mengimbau, memberikan edukasi, pemahaman kepada masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas. Salah satunya kami memberikan edukasi saat ini, pada saat penindakan kendaraan ini, kami memberikan pemahaman juga kepada pengendara khusus roda 2, baik pengemudi maupun penumpang menggunakan helm. Dan kendaraan yang kami amankan, bagi pengendaranya yang ingin mengambil kendaraannya yang sudah diberikan sanksi tilang, kami juga memberikan pemahaman, kami memberikan pemahaman kepada mereka untuk yang belum memiliki SIM maupun STNK-nya sudah mati untuk dibuatkan SIM maupun diuruskan STNK. Polisi terus mengimbau pengendara patuh, namun ternyata masih banyak pengendara nakal. Operasi Zebra dilakukan polisi selama 2 pekan. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Puluhan jurnalis di kota Jayapura Kamis kemarin turun ke jalan untuk mengecam pelemparan bom Molotov yang dilakukan orang tak dikenal di kantor redaksi media online Jubi beberapa waktu lalu. Jurnalis yang berasal dari sejumlah organisasi pers ini menggelar aksi damai di Taman Imbi, kota Jayapura, Papua. Para jurnalis menuntut kepolisian Polda Papua segera mengungkap siapa dalang dari aksi teror yang terjadi di kantor redaksi Jujur Bicara atau Jubi pada Rabu dini hari 16 Oktober lalu. Usai berunjuk rasa di pusat kota Jayapura, para jurnalis berjalan kaki menuju Mapolda Papua untuk menyampaikan aspirasi serupa. Mereka diterima Wakapolda Papua, Brigjen Faisal Ramadhani. Wakapolda Papua berjanji akan memprioritaskan kasus ini dan penyidikan akan dilakukan secara terbuka. Insya Allah kita akan tetap lakukan penyidikan ini secara transparan. Kita juga akan tetap bersemangat untuk melakukan ini, dan sekiranya memang ada hubungan dan lain sebagainya setelah kita buktikan kasus ini, pasti nanti kita akan publish. Dan saya yakin kepada rekan-rekan, saya yakinkan dalam hal itu, saya juga punya tanggung jawab moral. Karena di awal itu kejadian itu sama, kalau masalah yang pertama memang kita sudah pastikan betul bahwa memang kita perlu melakukan SP3 untuk pastian itu. Seperti itu, makanya di awal itu, karena waktu itu saya masih di Primo. Terkait kejadian yang sekarang, seperti tadi Pak Dirprimo sampaikan, mudah-mudahan kita bisa ungkap ini, dan saya dari laporan-laporan Anda, saya pun yakin itu bisa kita ungkap. Saya minta doanya dari rekan-rekan. Saya yakin dan percaya hati kita yang sama. Ya, kita mungkin belum sampaikan ini siapa pelakunya, tapi saya yakin teman-teman pun sudah tahu siapa pelakunya. Dan itu juga kita sedang mencari alat buktinya, kan seperti itu. Polda Papua sudah menugaskan beberapa satuan untuk mengungkap kasus ini dan menangkap para pelaku. Satuan yang terlibat yakni Polda Papua, Satgas Damai Kartens, dan juga Densus 88 Anti Teror. Kami sebenarnya ingin bahwa ini jangan hanya apa yang disampaikan itu harus betul-betul serius. Yang kita ingin juga ada keterbukaan, transparansi, siapapun pelakunya, siapapun yang terlibat di dalamnya. Kami ingin apa yang disampaikan Pak Wakapolda tadi benar-benar dinyatakan. Beliau kan selaku pimpinan di Polda, dan melibatkan berbagai pihak yang sudah disebutkan, ya, ada Polres, ada Polda, ada Satgas Kartens, ada Densus. Berarti menurut kami sendiri itu tidak perlu harus terlalu lama. Nah, kejadiannya terjadi di depan mata kita di dalam kota, dan ini juga menunjukkan bagaimana polisi bekerja secara profesional dan bisa mengungkap ini secara jelas. Kasus ini dia sudah berdimensi internasional. Komnas mendapat beberapa pertanyaan dari kedutaan tentang kasus ini. Itu. Yang kedua, saya juga mendapat konfirmasi dan ada kesediaan Mabes Polri untuk mengungkap kasus ini setelah pernyataan saya tentang adanya 17 CCTV. Itu.
Artinya bahwa kasus ini itu berpotensi meluas dan kalau tidak diungkap, ini mencederai eksistensi Polda Papua. Karena itu kami mendukung Kapolda Papua untuk mengungkap kasus ini secepatnya. 16 Oktober lalu, kantor Jubi dilempari bom Molotov oleh orang tak dikenal. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun 2 mobil yang terparkir di halaman kantor terbakar. Dalam rekaman CCTV, bom Molotov tersebut dilempar oleh 2 orang pelaku yang mengendarai sepeda motor. Barang bukti ini diharapkan bisa membantu polisi mengungkap kasus ini. Ari melaporkan dari Kota Jayapura, Papua.